semakin banyak gitu. Nah, itu ilusi gitu. Paham ya? Jadi konteksnya bukan masalah menjadi siapa, tapi justru jujur menjadi dirinya. Itulah tahapan saat kita tahu di mana diriku gitu. Tapi kadang-kadang ya, suka emang bukan masalah pura-pura nggak mau tahu, emang nggak mau tahu aku ada di mana. Kenapa? Nggak mau nerima kalau aku tuh ini, gitu. Dia ujungnya nggak mau nerima sih. Dia pertama-tama harus mengalami sepenuhnya siapa dirinya sendiri sebelum mengenali semua alternatif kemungkinan diri. Jadi dia pakai topeng yang lain, bahkan ketika si topengnya semua hilang, dia nggak tahu muka saya yang bener yang mana ya gitu. Karena sering banget pakai topeng A, topeng B, topeng C. Ketika semuanya lepas, dia kaget sendiri sama topeng diri. Bukan topeng sih, dia kaget sendiri sama muka dirinya. Ya ampun, ternyata selama ini aku tuh gini, gitu ya. Ya, yang sering relate sama pelajaran ini pasti cerita-cerita ini teman-teman udah ngalamin lah, bener nggak? Jadi ini mungkin denger ini tuh cuman tinggal oh benar gitu. Ya kan kalian muka 1000 topeng. Pengalamannya di situ gitu. Ya makanya mau belajarnya ke arah-arah ini gitu. Dan datang ke sini bukan nyari topeng baru gitu. Justru datang ke sini untuk melepaskan topeng. Makanya nggak baper, nggak betean, nggak tersinggung. Kenapa? Karena udah siap untuk topengnya dilepas gitu. Jadi terima. Kenapa? Karena konteksnya adalah saya udah lelah pakai topeng yang itu, dan saya mending nerima aja sekarang seapa adanya. Bener nggak? Ini untuk orang-orang yang nggak kuat dan orang-orang yang masih pakai topeng ketika ngomongin realitas gini nggak suka, ditolak. Nggak bener nih, nggak. Dan itu sesuai jatuh tempo, tergantung tingkat kekeresekan di dalam dirinya gitu. Makanya orang yang ngomongin kenyataan tuh menyakitkan memang loh. Tapi menyakitkan untuk orang yang sering pakai banyak topeng gitu. Tapi untuk orang-orang yang siap melepaskan topengnya, sekenyataan apapun yang disampaikan, dia justru akan berkontemplasi dan justru untuk dia mau ngelepasin gitu. Meskipun ujung-ujungnya ya gini sih. Nah gitu ya. Dapat ya teman-teman ya. Nah jadi ini indikator sederhana aja ya. Begitu kita ngedengerin sesuatu yang nah boleh jadi loh ya, realita peristiwa itu lagi membuat topengnya dicongkel gitu, tapi kita justru nolak nih biasanya ya. Satu statement dari Carl Gustav yang sebelum kita tutup di pagi hari ini, semua yang mengganggu kita di orang lain bisa membantu kita memahami diri sendiri tuh. Jika menerima diri sendiri, kita juga menghindari suatu pemicu amarah yang dahsyat. Ini yang disebut dengan yang namanya mirror effect. Coba sadar deh ketika kita komplain, ketika kita marah, ketika kita benci, ketika kita apa, semua ini nih. Ya ampun, ini yang saya omongin tuh dari saya, semuanya ada di dalam diri saya. Kenapa? Teko yang isinya teh nggak bisa ngeluarin susu. Jadi orang yang cuma bisa ngeluarin kebusukan sampah, berarti di dalamnya penuh dengan kantong kresek sampah gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Gitu ya. Sering dikatakan bahwa kita merasa kesal karena kekurangan orang lain yang sebenarnya kita sendiri miliki. Ini tidak sepenuhnya benar. Alasan bahwa kita bisa melihat kekurangan tertentu di orang lain mungkin karena kekurangan itu ada di diri kita sendiri. Namun, mengamati kekurangan dan menjadi kesal olehnya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Pengamatan intelektual kita menjadi emosional hanya bila kita belum menerima kekurangan di diri sendiri. Jika kita menerima kekurangan diri sendiri,
Maka, kalau kita melihat kekurangan itu muncul di diri orang lain, empati kita terpicu. Karena kita tahu apa yang dialami orang itu. Kita bisa memandang melalui lensa cinta dan kebaikan hati, dan kita bisa lebih membantu dia menjadi sadar terhadap diri sendiri. Bila orang itu melihat bahwa motivasi kita murni dan didorong oleh cinta, itu adalah percakapan yang sama sekali berbeda dengan ego yang terlibat, karena kata-kata kita akan terasa seperti serangan, bukan tindakan penuh kemurahan. Ya beda ya. Saat pengen ngeberesin, saat pengen ngasih wejangan, beda dengan saat pengen merespon gitu. Bentar ya, ini berapa lama lagi nih? Oh iya, dikit lagi ya. Teguran yang berasal dari tempat marah atau kebencian tidak akan ditawarkan atau diterima sebagai pengamatan penuh cinta. Dalam Amsal, Raja Salomo menulis, ini di Injil, di Amsal tuh ada King Salomo Sulaiman. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, jadi balik lagi sih. Kualitas kehidupan kita bergantung kepada kualitas pilihan-pilihan kita. Cukup benar, tapi apa itu cukup? Banyak di antara kita yang berkeliaran dengan memar dan babak belur, pilih saja akibat trauma, tragedi, masa kecil dan penuh siksaan, hubungan penuh kekerasan, atau orang-orang jahat dan seterusnya gitu. Nah, jadi relate dengan apa yang di awal tadi ya teman-teman. Ini tuh museum luka lah, anggap aja begitu. Yang kita kadang nggak sadar si luka itu ada sebelum dikasih tanda dari siapa yang datang gitu. Nah, saya rasa itulah bijaksana untuk apa ya? Tidak melakukan sesuatu tanpa ignorance gitu. Gini, ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau orang nggak nanya, nggak minta untuk dikasih wejangan, dan kita memaksakan bahwa ini yang baik untukku dan untuk kamu mengikuti apa yang aku baik, itu namanya ngehe gitu. Gini lah ya, sekedar mengingatkan. Yang bagus tuh gini, menurut siapa? Menurut aku, karena aku nyamannya gini. Dan kamu ikuti kenyamanan saya. Nah, itu ngehe namanya. Ya. Jadi connected dulu tuh perlu gitu. Karena boleh jadi orang nggak perlu apa yang kita pengen ngomongin gitu. Orang nggak perlu apa yang kita tahu gitu. Belum tentu gitu. Nah, makanya ya balik ya teman-teman. Semuanya perlu latihan memang. Terutama saat kita hidup di society yang sangat gemar terhadap memberikan wejangan. Gitu ya teman-teman ya. So itu aja kali morning talk kita. Apapun depan belakang nyambung ke materi mana nggak terlalu penting. Tapi yang terpenting at least teman-teman mungkin tadi 45 menit denger, 45 menit nggak banyak ke ruang mana-mana. At least 45 menit semuanya ada di stay moment yang lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin 45 menit ini lupa sama mantan, lupa sama utang, lupa sama pajak, lupa sama masalah dan seterusnya. Dan itu membuat lebih tenang. Dan setelah selesai ini, kembalilah ke masalah kalian masing-masing. Lupa nggak sarapan. Oke guys, thank you ya. See you di live berikutnya seperti biasa. Yang jam 10 nggak bisa di live, nanti mungkin siang ya. Nanti siang kita live lagi ya. Dadah, terima kasih, love you all. Langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Thank you ya guys, terima kasih ya, sehat-sehat semua.
keep spirit, tetap belajar dan tetap bermanfaat sih ya. Peluk dan Atur nuhun, terima kasih dan love you all. Dadah.